Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Farhan Naif Rahman, Saya Fatrohim. Saya Apriansah. Kami di sini akan menjelaskan mengenai materi bentuk-bentuk dari usaha perkebunan dari mata kuliah Manajemen Usaha Perkebunan yang diampu oleh Bapak Krisna Admin Nababan. Di Indonesia, menjalankan usaha perkebunan menjadi salah satu peluang usaha yang menguntungkan. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dan memiliki kualitas yang sangat baik. Usaha perkebunan banyak dijalankan oleh para pelaku usaha yang tinggal di daerah pedesaan. Hal itu dikarenakan daerah pedesaan masih memiliki lahan yang cukup untuk usaha perkebunan. Namun, dengan kemajuan teknologi saat ini, masyarakat yang tinggal di perkotaan bukan tidak mungkin menjalankan usaha perkebunan juga. Sebelum menjalankan usaha perkebunan, perlu diketahui terdapat 3 jenis usaha perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, yaitu yang pertama adalah usaha budidaya tanaman perkebunan. Jenis usaha perkebunan yang pertama adalah usaha budidaya tanaman perkebunan, merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi. Jenis usaha ini dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit pengelolaan hasil tanaman perkebunan dan atau budidaya ternak. Selain itu, jenis usaha ini dapat dilaksanakan diversifikasi berupa agrowisata dan usaha lainnya. Dalam integrasi usaha budidaya tanaman perkebunan dengan budidaya ternak dan diversifikasi usaha harus mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokoknya. Jenis usaha perkebunan yang kedua adalah usaha pengolahan hasil perkebunan. Merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah. Jenis usaha ini dapat didirikan di wilayah perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha pengolahan hasil perkebunan. Hal itu baru dapat dilakukan jika perusahaan pengolahan hasil perkebunan telah memperoleh hak atas tanah dan izin usaha perkebunan. Yang ketiga adalah usaha jasa perkebunan. Ini merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman atau pengolahan hasil perkebunan. Untuk usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha pengolahan hasil perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang memiliki hak atas tanah atau izin usaha perkebunan tersebut. Perusahaan perkebunan harus memenuhi beberapa persyaratan untuk mendapatkan izin usaha perkebunan. Berikut persyaratan untuk mendapatkan izin usaha perkebunan. Yang pertama ada pasal 45 ayat 1 tentang perkebunan. Dalam ayat ini menjelaskan yang pertama ada izin lingkungan, yang kedua ada kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah, serta yang ketiga kesesuaian dengan rencana perkebunan. Kemudian selain dari persyaratan yang disebutkan tadi, ada juga perusahaan perkebunan wajib memenuhi beberapa hal berikut, yaitu yang ada terdapat di dalam pasal 45 ayat 2 tentang perkebunan. Yang pertama, usaha budidaya perkebunan harus mempunyai sarana, prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Kemudian yang terakhir adalah usaha pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya yaitu 20% dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan oleh perusahaan itu sendiri. Sekian materi yang bisa kami sampaikan.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani.